Baiklah, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, apakah PPT-nya sudah tampil di laptop masing-masing? Nah, sudah ya, sudah terlihat. Nah, baik, Ibu akan melanjutkan. Nah, materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini materi kelas 11 ya. Lanjut ke slide 2. Nah, sebelum kalian akan melakukan pembelajaran, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran materi hari ini itu tentang menjelaskan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang terakhir itu membangun kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi negara. Nah, sebelum ke slide selanjutnya, di akhir pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Nah, Ibu harapkan kalian memperhatikan ketika Ibu menjelaskan ya. Ketika kalian tidak mengerti, tolong dipertanyakan di akhir penjelasan Ibu. Nah, untuk slide kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, Ibu ingin tahu dulu, kalian harus tahu ya, apa artinya perdamaian. Nah, perdamaian ini tidak adanya kekerasan. Perdamaian tidak hanya mengacu pada tidak adanya perang, tetapi juga tidak adanya bentuk kekerasan lain yang mengancam perdamaian dunia seperti terorisme dan genosida. Nah, tentu saja terorisme ini mengancam perdamaian dunia karena adanya terorisme ini untuk memecah belah negara-negara yang ada di dunia. Nah, maknanya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional itu, nah, apa yang akan terjadi jika bangsa kita tidak menjalin hubungan dengan bangsa lain? Coba apa? Nah, ya, Ibu akan menjelaskan. Tentu kita akan dikucilkan oleh bangsa di dunia, bahkan tidak dipercaya lagi oleh negara-negara lain karena kita sendiri tidak menjalin hubungan kerjasama. Nah, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Nah, selanjutnya, pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia itu apa? Nah, bangsa Indonesia ini sangat penting untuk menjalin hubungan internasional. Apalagi bangsa Indonesia ini telah merdeka dan diakui oleh bangsa-bangsa lain dan negara-negara lain untuk mencapai kemerdekaannya. Nah, apa saja coba yang mengakui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka? Ya, yang pertama itu Mesir, yang kedua India, dan yang selanjutnya Amerika. Nah, untuk di slide selanjutnya, oh iya, tidak hanya itu ya, menjalin hubungan internasional itu untuk mempererat kerjasama kita untuk meningkatkan politik. Nah, politik yang kita kan politik aktif dan bebas. Di slide selanjutnya, nah, ada organisasi-organisasi dalam menjalin hubungan internasional. Nah, Ibu di sini menjelaskan 4 organisasi ya. Yang pertama, PBB, yang kedua KAA, yang ketiga GNB, dan yang terakhir ASEAN. Di slide selanjutnya, yaitu PBB. Nah, PBB ini singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, yang perlu kalian tahu di gambar ini itu, PBB mengambil peran Indonesia di PBB itu mengambil, peran PBB itu mengambil tindakan tegas dalam suatu penyelesaian masalah. Nah, ketika negara-negara lain mengalami masalah, PBB itu sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan sebuah masalah di negara tersebut. Nah, PBB yang berusaha membentuk para pemuda di seluruh dunia untuk menjadi penerus bangsa. Nah, tidak hanya itu, PBB ini itu mencari pemuda untuk dijadikan penerus bangsa yang baik. Nah, peran Indonesia apa sih di PBB ini? Peran Indonesia itu pernah menjadi Dewan Keamanan di PBB. Nah, tidak hanya itu,
Indonesia juga mengirim bantuan kemanusiaan di Ethiopia. Nah, untuk yang slide selanjutnya. Oh iya, Ibu belum menjelaskan tentang tujuan PBB ya. Nah, PBB ini didirikan pada tanggal 25 April PBB ini didirikan pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, tujuan PBB dikonferensi di San Francisco pada tanggal 25 sampai 26 Juni 1945 dan menghasilkan piagam perdamaian yang terdiri dari abad 19 dan 11 pasal, di mana piagam ini menyebutkan 3 tugas pokok PBB, yaitu yang pertama memelihara perdamaian dunia, yang kedua menjamin keamanan dunia, dan yang ketiga meningkatkan martabat manusia dengan jalan mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan serta kesehatan. Nah, yang telah Ibu jelaskan ya di peranan PBB ini, pastilah memelihara perdamaian dunia dan menjamin semua negara-negara dalam keamanannya. Di slide selanjutnya, yaitu KAA. KAA ini singkatan dari Konferensi Asia Afrika. Nah, KAA ini bertujuan dilaksanakan, KAA ini dilaksanakan di Bandung. Pasti kalian tahu kan kota Bandung yang ada Jalan Asia Afrika itu. Nah, di situ dilaksanakannya pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dengan tujuan yang pertama mengembangkan sikap saling pengertian dan kerjasama antara negara Asia dan Afrika. Dan yang kedua meninjau kembali masalah bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, yang ketiga memperluas peranan negara Asia Afrika di seluruh dunia. Nah, yang terakhir meninjau dan mempertimbangkan kembali secara bersama masalah yang berkaitan dengan kepentingan bangsa Asia dan Afrika. Nah, tidak hanya itu, KA juga berperan Indonesia itu berperan di KA itu menjadi pelopor terbentuknya Konferensi Asia Afrika dan menjadi tuan rumah pada tahun 1955 di Kota Bandung. Di slide selanjutnya, GNB singkatan dari Gerakan Non-Blok. Indonesia menjadi salah satu pelopor yang tergabung dalam GNB, Gerakan Non-Blok. Nah, Gerakan Non-Blok ini itu seperti negara-negara yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Cinta damai lah ya istilahnya, tidak memihak Amerika dan Uni Soviet. Nah, peran Indonesia di GNB ini menjadi salah satu perintis dan pemerkasai GNB. Dan yang kedua mendirikan pusat kerjasama teknik selatan bersama Brunei Darussalam, bersama negara Brunei Darussalam ya. Nah, apa sih tujuan gerakan non-blok ini? Nah, perdamaian dunia dengan adanya pengakuan kedaulatan, meningkatkan martabat seluruh rakyat dan negara, serta menghormati hak asasi manusia. Sangat mementingkan, sangat menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme dan diskriminasi ras. Nah, di sini itu GNB itu tidak mendiskriminasi soal ras ya. Nah, terdiri dari 54 negara anggota yang tercatat. Nah, yang kalian lihat di layar masing-masing bahwa ada warna biru muda yang merupakan negara peninjau. Gerakan non-blok ini tidak memihak blok barat dan blok timur ya. Di slide selanjutnya. Nah, ASEAN. ASEAN ini singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, yang perlu kalian lihat di layar masing-masing gambar tersebut ini perwakilan dari bangsa-bangsa di setiap negara. Nah, terutama bangsa Indonesia ini berperan menjalin kerjasama dengan bangsa lain dalam wabah negara-negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus, maaf ya, anak-anak. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967
oleh 5 negara yang menandatangani Perjanjian Bangkok. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, tujuan terbentuknya ASEAN itu yang pertama meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua melakukan perluasan perdagangan secara nasional maupun internasional. Nah, yang ketiga melakukan kerjasama aktif dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan iptek. Nah, yang keempat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dan budaya. Nah, yang terakhir meningkatkan kerjasama. Nah, peranan Indonesia di ASEAN itu untuk meningkatkan ekonomi serta politik. Nah, ya, di dalam ASEAN ini, ketika sebuah negara yang memerlukan bantuan di Asia Tenggara ini harus saling membantu. Apalagi ketika Indonesia misalkan kekurangan bahan makanan dan negara lain yang tergabung di ASEAN harus membantunya. Sebaliknya negara lain yang memerlukan bantuan Indonesia juga perlu membantunya karena di ASEAN ini tujuannya itu untuk meningkatkan ekonomi serta didasarkan adanya politik. Ya, terima kasih. Ibu selesaikan ya materi hari ini. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanyakan. Oh iya, Dinda, apa yang mau ditanyakan? Oh, GNB. Ya, apa GNB? Kenapa Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur? Oh ya, karena kan di GNB ini yang tergabung itu negara-negara yang tidak membela blok barat dan blok timur, jadi diartikan netral. Jadi yang bangsa-bangsa atau negara-negara yang tergabung di gerakan non-blok ini itu negara yang cinta damai. Jadi ya, bangsa Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur. Kan Indonesia sendiri yang mendirikan GNB. Ya, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oh ya, sesuai dengan Ibu katakan di awal materi, bahwa akan ada salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini yang telah Ibu sampaikan. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Ya, Amel, silakan menyampaikannya yang Ibu sampaikan. Tidak harus selengkap Ibu ya, yang kamu pahami saja. Ibu beri waktu 5 menit, karena kan kita lihat bahwa jam telah menunjukkan jam istirahat bentar lagi ya. Ya, silakan Amel. Nah, ya, terima kasih Amel telah menjelaskan materi yang Ibu sampaikan. Nah, betul yang kata Amel bahwa di PBB ini itu sangat penting untuk Indonesia ya, apalagi untuk negara-negara lain, untuk menjalin kerjasama. Nah, ya, Indonesia itu sangat banyak berperan penting di perdamaian dunia ini ya. Tidak hanya membantu, Indonesia juga pernah menjadi Dewan Keamanan PBB. Ya, terima kasih Amel yang sudah menyimpulkan dan makasih juga untuk kalian yang telah memperhatikan presentasi Ibu hari ini. Ya, Ibu selesaikan.